Bacaan dari kitab Yesaya. Bersukacitalah bersama dengan Yerusalem, bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu menghisap dari susu yang menyegarkan dan menjadi kenyang, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya Aku mengalirkan kepada Yerusalem keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah kamu akan kuhibur. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, dan bagi semua orang yang menjadi milik Allah, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku,
karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saudara-saudara, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai rohmu. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaklah damai sejahtera Kristus menguasai hatimu, dan berkataan Kristus diam di antara kamu dengan segala kekayaannya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kali peristiwa Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuan pemilik tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau kantong perbekalan, atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai bagi rumah ini.' Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Sesudah menyelesaikan perutusannya, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah
karena namamu terdaftar di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, setiap kali kita merayakan Ekaristi, lalu kita pulang, Romo pasti menutup dengan kata-kata, saudara-saudari, pergilah kamu diutus. Apa arti kata-kata itu? Hari ini firman Allah menjelaskan kepada kita apa arti perutusan yang kita terima. Bahwasanya kita diutus untuk mewartakan kerajaan Allah yang sudah dekat. Kita diutus untuk memaklumkan bahwa Allah tidak jauh. Allah selalu hadir dalam setiap perjuangan hidup kita. Allah ingin agar kita itu bersukacita. Dalam bacaan pertama sangat jelas, Yesaya mengajak umat sebangsanya, semasanya, untuk bersukacita, bersorak-sorai, karena apa yang dikerjakan Tuhan. Dan kalau kita mau jujur, banyak sekali yang sudah dikerjakan Tuhan kepada kita dalam hidup kita. Memang susahnya orang hidup di dunia itu berterima kasih, bersukacita, bersyukur itu susah. Kalau ngedumel, ngomel, sambat, itu ora ono batese. Hari ini kita diajak untuk berani jujur, bahwasanya apa yang diberikan Tuhan itu lebih dari apa yang kita minta. Tuhan selalu menyediakan kepada kita penyelenggaraan kasih-Nya. Sebab beginilah firman Tuhan, sungguhnya aku akan mengalirkan kepada Yerusalem keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang mengalir. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan kita kembali pada hari ini dan terkasih, bahwasanya sebagai murid, Tuhan itu memanggil kita sebagai murid, supaya kita juga siap diutus. Tuhan memilih kita itu bukan untuk menjadi orang yang begini-begini saja, tidak ada kemajuan dalam hidup iman kita. Istilah yang sangat khas Katoliknya itu ialah bahwasanya setiap orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus pasti menerima perutusan. Ya, perutusan itu bisa dihayati sehari-hari, sebagai pelajar, sebagai pekerja, sebagai suami istri, sebagai suster dan juga sebagai romo. Romo kalau ditugaskan di suatu tempat itu berarti diutus oleh Bapak Uskup, mewakili Yesus yang menjadi gembala utamanya. Dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus mengingatkan bahwasanya aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala. Waduh, berarti susah memang perutusan kita ya Romo ya. Ya itu mau mengingatkan kita bahwasanya memang hidup di dunia ini tidak mudah. Tetapi seperti seekor domba, itu tidak mungkin dibiarkan gembala sendirian. Domba tidak akan bisa merasa percaya diri, tenang kalau ada di tengah kawanan serigala. Sabda Tuhan tadi mengajak kita untuk mengingat bahwa kalau Tuhan mengutus, Tuhan juga menyertai. Dan Tuhan ingin agar di mana Dia akan
ada di suatu kota atau tempat, di situ pula ya para murid berada di sana. Ya. Dengan kata lain, ya, sebelum kita menempati atau mengerjakan sesuatu, Tuhan sudah merencanakan karyanya yang indah bagi kita. Ya. Tuhan juga pasti akan memberikan kuasa ya, kepada kita, ya. Sehingga kita tidak akan hancur. Ya. Paulus membuktikan dalam bacaan kedua tadi, ya, bagaimana dia sebagai seorang utusan itu justru bermegah dalam salib Tuhan. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Semakin kita berani ya, untuk menyerahkan diri, untuk semakin teguh dalam iman, dalam perutusan iman kita, ya. Meskipun di situ semakin banyak salib yang harus kita pikul, justru disitulah kita mengalami bahagianya jadi orang Katolik. Ya. Kalau kita belum memikul salib, belum mengalami susahnya jadi orang Katolik, lalu kita tidak merasakan ya, penyertaan Tuhan di situ, ya kita itu belum Katoliknya. Karena Tuhan Yesus pun juga mensyaratkan barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Ya. Tuhan Yesus juga dalam bacaan Injil ya, menjelaskan kepada para muridnya bahwasanya kuasa yang diberikannya kepada para murid adalah sungguh kuasa yang bekerja. Ya. Para murid bersyukur setan-setan takluk. Ya. Dan Tuhan Yesus juga melihat iblis pun juga jatuh seperti kilat. Ya. Kalau kita sungguh menghayati perutusan kita dengan baik, ya, pasti kejahatan, pasti keburukan itu akan bisa terhalau dari hidup kita. Ya. Itulah sebabnya mengapa kita diutus, ya, supaya kita dapat memaklumkan dalam perutusan kita, ya, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah namanya terdaftar di surga. Ya. Jadi kalau kita tidak menjalankan perutusan, ya minta maaf ya, nama kita belum terdaftar di surga. Ya. Maka mari kita mohon dalam peran kasih ini dan terkasih dalam Tuhan, supaya kita sebagai orang Katolik ya, itu bersyukur, bersukacita ya, kalau mendapatkan perutusan, kalau ditegaskan entah oleh romonya, entah oleh ketua lingkungannya, ya, entah dari Dewan Pastoral Paroki atau yang lain, ya, bahwa itu adalah kesempatan ya, untuk menghadirkan damai sejahtera dari Tuhan sendiri. Ya. Semakin kita menjalankan perutusan Tuhan, ya, semakin damai sejahtera yang akan kita alami. Ya. Itulah sebabnya Konsili Vatikan kedua dalam Sacrosanctum Concilium, konstitusi tentang liturgi, ya, mengajak kita untuk melihat dan menghayati kembali ya, perayaan Ekaristi ya, sebagai saat kebersamaan kita dengan Tuhan Yesus Sang Gembala. Ya. Supaya perayaan Ekaristi itu sungguh menjadi saat yang istimewa, ya, sebagaimana tadi dalam Mazmur tanggapan. Ya. Kita pun juga menserukan, memaklumkan kepada Tuhan, kepada dunia, ya, apa yang kita terima, ya, apa yang kita alami dari Tuhan. Ekaristi selalu mengajak kita untuk bersyukur ya, atas penyertaan Tuhan dalam perutusan kita. Maka Ekaristi itu menjadi sumber dan puncak dalam kehidupan beriman kita. Ya. Kalau Ekaristi dapat kita rayakan dengan penuh syukur, ya, penuh iman, ya, disitulah pasti kita ya sudah menjalani perutusan dengan baik. Ya. Kalau kita belum bisa merayakan Ekaristi dengan baik, ya, itu biasanya karena kita
setiap kali Romo menutup pranikasti, pergilah kamu diutus. Itu hanya sekedar menjadi kata-kata. Ing jero gereja tampake suci, pengen melakukan sesuatu. Ning metu gereja saka lawang wis lali apa niat-niatku ya. Dan kita mohon dalam pranikasti ini supaya kita terus ya membangun niat-niat kita, kepercayaan, penyerahan diri kepada Tuhan ya, supaya kita tetap menjadi murid-murid Tuhan ya. Sebagaimana yang dicanangkan dalam rumusan arah dasar keuskupan kita ya. Kita itu adalah persekutuan murid-murid Kristus ya, yang memang harus semakin dewasa dalam iman ya. Dan itu terwujud di dalam keguyupan ya. Dan kegiatan kita yang mau melayani ya. Dan pasti kalau kita mau melakukan itu, kita akan siap diutus menjadi umat yang misioner ya. Jadi yang menjadi misioner, misionaris itu bukan hanya romo, suster, tapi setiap orang beriman. Tuhan menyertai kita. Marilah saudara yang terkasih, kita bangkit berdiri, kita meneguhkan iman kepercayaan kita kepada Allah